sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Untuk evaporasi sendiri adalah penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Untuk transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Evapotranspirasi adalah proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Presipitasi adalah proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi yang disebut hujan. Untuk runoff, aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah meresap air. Infiltrasi, proses absorpsi air hujan ke dalam pori-pori tanah menjadi air tanah. Siklus hidrologi ada tiga macam, yaitu siklus hidrologi pendek itu terjadi di wilayah lautan biasanya. Terus siklus hidrologi sedang yang berada di daerah pesisir atau pantai yang dekat-dekat dengan pantai gitu. Terus kalau yang panjang itu siklus hidrologi yang ada di wilayah pegunungan, jadi yang jauh dari pantai. Pendapat saya adalah bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kerusakan yang terjadi khususnya di bumi merupakan akibat gejala-gejala alam yang terjadi dan juga hasil dari ulah manusia itu sendiri, yang nantinya akan dapat merugikan manusia sendiri. Pemerintah dan warga negara juga harus turut serta menjaga keseimbangan alam, contoh dengan cara tidak merusak hutan dengan membakar, melakukan penebangan ilegal, dan lain-lain sebagainya yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Untuk selanjutnya itu soal nomor 3, peran pemerintah sangat penting karena pemerintah dapat membuat program atau aturan yang dapat membantu menjaga dan dari pencemaran lingkungan maksud saya. Seperti contoh di Provinsi Bali sudah menerapkan anti kantong plastik sebagai wadah belanjaan. Jadi pemerintah di daerah Bali secara tidak langsung ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan programnya tersebut, swalayan, minimarket, dan pasar tradisional pun menjadi ikut untuk mengikuti aturan dan program tersebut. Jika saya diizinkan menjadi Bupati Banyuwangi, yang saya lakukan dalam menjalankan program lingkungan salah satunya adalah membuat program pelestarian lingkungan dan sekitar. Seperti di Bali, dilarang menggunakan kantong plastik sebagai wadah belanjaan, karena di Banyuwangi masih jarang orang yang tidak menggunakan plastik. Mengadakan program konservasi dengan melibatkan dinas terkait, bagaimana keadaan yang ada di sekitar wilayah Banyuwangi, kurang atau tambah bagus keadaan wilayahnya yang perlu, atau mungkin ada daerah-daerah yang perlu dilakukan konservasi untuk perbaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.